Garamnya tambahin 30% lagi. Terus suhu minyaknya naikin jadi 125 derajat Celcius. Jangan, 128 derajat Celcius. Dan goreng pakai sendok kayu. Kita bakal kaya banget, Mik. Iya kan? Kita bakal jual keripik ini bakal laku, dan kita bakal bikin perusahaan keripik yang mendunia. Dan akhirnya, Yan, gue bisa beli sepeda. Beberapa hari lalu, gue sama Aryan ketemu teman lama kami, si Ori. Iya, si Ori punya usaha keripik pedas. Nona Ori itu laku banget, dia jadi kaya raya. Mobilnya sekarang Mercy, CD di dalam mobilnya orisinal semuanya. Jadi kami terinspirasi untuk juga punya usaha jualan keripik. Halo semuanya, salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Sorry ya Ori, kami ngundang lo ke rumah kontrakan kami ini. Ya nggak apa-apa. Kebetulan tadi pagi gue habis sarapan di Singapura. Jadi sekalian cuci mata lah lihat-lihat rumah kumuh. Jadi apa yang bisa gue bantu? Ya jadi gini, gara-gara lo kami jadi terinspirasi untuk bisnis keripik juga. Wah, itu keren. Nggak apa-apa. Kebetulan bisnis gue emang butuh saingan. Masa gue doang sih yang kayak sendiri? Kaya. Kita miskin banget. Produksinya lo bikin di sini? Di dapur. Siapa yang masak? Gue yang masak. Sebenarnya tadinya gue yang pengen masak. Ya, lo lupa apa terakhir kali lo masakin gue jadinya kayak gimana? Mik, cobain masakan gue. Chicken Gordon Blue. Enak kan? Enak. Enak ya? Bentar ya, gue ambil minum. Iya. Oke, keripiknya kayak gimana? Pokoknya keripik kami ini beda dari yang lagi ngetren di pasaran. Keripik kami, siap-siap ya, nggak pedes dan nggak ada levelnya. Maksudnya gimana? Nggak pedes dan nggak ada levelnya. Itu bukannya keripik biasa ya? Enggak. Beda. Bukan beda. Beda, keripik beda. Oke. Jadi gini deh. Satu hal yang gue pelajarin dari istri ketiga bokap gue, keberhasilan emang datang dari kerja keras, bro. Nah, lo kan udah punya keripiknya, produknya, sekalian aja lo jualin. Kalau nggak ada sales, nggak ada revenue dong. Sales itu penjualan, revenue itu pemasukan. Sales lebih balik terus dijual untung. Ya kebetulan gue kafe dekat sini yang baru gue beli. Lo bisa dagang di situ deh, gimana? Ya, oke, ya. Setuju. Mas Anja kenapa? Mukanya kok lusuh gitu? Mukanya memang udah lusuh dari dulu kali. Iya kok mukanya jadi lebih lusuh gitu? Saya sama Maimunah lagi diet, Mas. Diet kenapa diet? Jadi 2 hari lalu. Mas Anca, tadi jangan marah ya. Mas Anca kayaknya gemukan deh. Masa sih? Maimunah juga. Ya Mas Anca, saya kan masih mau berjemur di genteng. Terus gimana caranya biar kita cepet kurus ya? Kayaknya kita nggak usah makan deh. Jadi lu sama Maimunah udah 2 hari nggak makan? Lu nih waktu kecil palanya pernah kebentur apa gimana sih? Udahlah, lanjutin kerja. Kita mesti jualan habis maghrib. Nih, sekarang telepon Anca, tanya yang lain udah siap dikirim apa belum. Oke? Halo, Halo, udah di mana? sedikit lagi, Mas. Ya udah, habis itu langsung ke sini ya.
Iya mas. Lemas amat lo masih puasa makan? Masih mas. Duh, gimana sih? Calo dengerin ya, kalau misal lo masih puasa makan, nanti lo sakit. Kalau lo sakit nanti yang nyuci baju siapa? Mas, saya yakin Maimunah juga masih kuat puasa di rumah majikannya. Lapar. Maimunah, beli sampo ya. Iyanya. Yan, gue punya ide Yan. Gimana kalau misalnya kita minta artis ngiklanin produk kita? Oke. Siapa artis yang lu kenal? Gue kenal sama Raffi Ahmad. Serius? Lu kenal di mana? Ya jadi waktu itu gue pernah ikutan Rex Pasi Raffi, itu dikirim langsung dari HP-nya dia. Gue masih nyimpen nomornya nggak ya? Wih, udah pada jualan aja nih. Ori makasih ya. Ya nggak apa-apa. Lo tau nggak? Dan pada jualan kayak gini, gue jadi ingat awal mula gue bikin keripik Nona Ori. Waktu itu gue jualan kayak gini, pakai stand, depan kafe. Terus? Dalam berapa jam aja, keripik gue langsung habis terjual. Nah dari situ gue tahu kalau keripik gue ini bakal bisa bikin gue kaya. Nyatanya apa? Gue kayak beneran kan? Ya udah kalau misalnya keripik lo langsung habis hari ini, langsung aja nggak usah ragu-ragu, lo investasiin aja dalam skala besar. Duit kita keluarin semua. Semuanya keluarin. Tabungan, keluarin semua. Semuanya, lo nggak usah ragu lagi, apalagi tunggu. Bentar. Iya, gue udah di kafe kok. Iya, sebentar ya. Yuk. Handphone lu 2. Iya, gue emang sengaja beli iPhone 2. Habis gimana ya? Gue sering lupa sih naruh iPhone gue yang satu, jadi gue beli satu lagi aja buat miss call handphone gue kalau misalkan yang hilang. Keren banget. Kalau lo kaya, lo bisa beli iPhone sebanyak yang lo mau kok. Yaudah ya, gue duluan ya. Lapar. Lapar. Kok keripik kita nggak laku-laku ya? Iya nih. Keripik. Nah, datang juga. Lu dari mana aja sih? Maaf mas. Lo semangat banget. Iya dong mas Miko. Ah, abis makan nih ya. Iya. Abis makan apa? Saya melakukan kesalahan besar. Tadi saya sama Maimunah kelaparan. Lalu kami nyari makanan. Satu-satunya yang terdekat yang bisa kami makan keripiknya Mas Rian dan Mas Miko. Emang gak enak sih, tapi namanya lapar, jadi habis. Tadinya saya takut dimarahin sama Mas Rian dan Mas Miko. Untungnya deket situ ada yang jualan keripik juga. Saya pinjam aja uangnya Maimunah dan saya masukin dalam box. Di kafe Mas Miko jualan keripik itu. Laku banget. Yang penting mereka seneng deh. Capek juga ya, Mek. Iya, tapi untung keripik kita laku ya. Walaupun banyak yang bilang pedes. Alah, cemen aja itu mah yang ngomong gitu. Ingat nggak Ori bilang apa? Ini tandanya kita mesti ngeluarin semua tabungan kita, terus kita produksi keripik sebanyak-banyaknya. Kita bakalan kaya bentar lagi, Mik. Mik, itu debt collector udah cabut belum? Udah, Yan. Kita mau sampai kapan sih harus ngindarin tagihan-tagihan gini? Ya habis mau bayar pakai apa? Ntar dulu deh, kita pelan-pelan kumpulin lagi duit kita. Lagian yang namanya bangkrut tuh biasa kok dalam bisnis. Keripik kita kan enak, Yan. Kok nggak laku ya? Mas. Lapar, Mas. Mas. Lapar. Mas.
Lapar mas, lapar.